Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para penyepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan segenap para asatid wabil khusus Ustadz Yusruf Falah, Ustadz Muzakir, dan para asatid yang lain yang saya mohon maaf tidak bisa sebut nama satu persatu, yang tanpa mengurangi rasa hormat, kita doakan semuanya Allah anugerahi istiha wal afiyah, Allah berkahi sisa umurnya, dan terus Allah pakai untuk bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan kita bacakan suratul Fatihah untuk proses bangunan masjid ini. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi dan Allah lancarkan, sehingga jadilah masjid yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih berkah lagi, bermanfaat untuk agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Ala hadina salihah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Waqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan marfu'an secara marfu' fi sifati taibi, dalam sifat atau mensifati orang yang telah bertobat. Min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ini aukamakal, wa huwa fi jama'ati min ashabi, sementara beliau saat itu sedang berada di tengah-tengah
kumpulan para sahabat beliau. Apa kata Nabi atau kama qala dalam hadis ini, atadruna manit taib? Tahukah kalian siapakah orang yang bertaubat itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahumma la, boten ya Rasulullah, kami tidak tahu. Siapa orang yang bertaubat itu, bagaimana orang yang bertaubat itu kami tidak tahu. Qala, Nabi bersabda, atau kama qala, idza tabal abdu, apabila telah bertobat siapa al-abdu seorang hamba, walam yurdi khuswama'ahu, dan dia tidak berusaha membuat ridho seterunya, falaisa bitaibin, maka dia bukanlah orang yang bertobat. Ada orang ngaku tobat, sementara dia tidak pernah berusaha membuat orang yang pernah dia musuhi itu memaafkannya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. Adapun dia sudah berusaha minta maaf, sudah berusaha baik kepada orang yang dia pernah musuhi, kok kemudian yang dimusuhi itu tidak mau memaafkan, yaitu urusan lain. Yang penting dia sudah berusaha untuk meminta maaf. Wa man taba wa lam yughayyir libasahu falaysa bitaibin. Wa man, dan siapapun taba yang telah bertobat, siapa man, wa lam yughayyir, dan dia tidak merubah libasahu pakaiannya, falaisa bitaibin, berarti dia bukan orang yang tobat. Orang yang tobat adalah orang yang mau merubah pakaiannya yang tadinya tidak menutup aurat, sekarang jadi nutup aurat. Yang kemarin menggunakan pakaian hanya untuk gaya-gayaan, sekarang lebih kepada untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalaupun pakaiannya bagus tidak untuk pamer, tapi semata-mata karena untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena kita nggak boleh juga nuduh orang kalau pakaiannya serba branded, terus kita bilang sombong, nggak boleh. Karena di masa Nabi kita Muhammad SAW sudah ada orang yang pakaiannya serba branded. Kata sebagian sahabat, dia sombong ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Innamal kibru batrul haq. Allahul jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Atau kama qala, innamal kibru batrul haq. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Jadi merubah pakaiannya maksudnya tadi dengan pakaian kesederhanaan, dengan pakaian yang menutup aurat, dengan pakaian yang dipakai untuk mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan pakaian yang dipakai untuk pamer aurat. Kan ada pakaian, kalau bahasanya nanti berpakaian tapi telanjang. Karena pakaiannya ketat. Kalau perempuan ya press body. Atau kainnya transparan, itu namanya berpakaian tapi telanjang ini. Allahu Akbar. Waman taba, waman, dan siapapun taba yang telah bertobat, siapa man, walam yughayyir, dan dia tidak merubah majlisahu, majlisnya, tempat duduknya, falaisa bitaibin, maka dia berarti bukan orang yang tobat. Kok ada orang ngaku tobat, kok enggak berubah majelisnya, tetap di majelis yang sia-sia, apalagi maksiat, ya berarti belum tobat. Orang yang bertobat harusnya majelisnya berubah, jadi senang datang ke majelis ilmu, jadi senang bikin halaqah ilmu, jadi senang membuat majelis-majelis yang bermanfaat, majelis-majelis zikir, senang gitu. Nah, kalau ada orang yang tadinya nggak senang datang ke majelis ilmu, nggak senang ke majelis zikir, nggak senang ke majelis yang baik lah, sekarang kok jadi senang, nggak? Itu baru orang yang tobat namanya. Tapi kalau ada orang ngakunya tobat, tapi majelisnya nggak berubah, tetap di majelis gaple, majelis domino, majelis sabung ayam, pokoknya majelis yang melalaikan dari Allah, naudzubillahi min syarri dzalik, ya berarti belum taubat. Karena kalau sudah taubat harusnya majelisnya udah berubah. Paling enggak ada perubahan lah. Jadi senang datang ke majelis taklim, jadi senang datang ke majelis zikir, jadi senang ke majelis ilmu. Itu seperti itu. Waman, dan siapapun taba yang telah tobat, siapa man, walam yughayyir, dan dia tidak merubah nafaqatahu, nafaqahnya,
wa zinatau dan perhiasannya falaisa bitaibin, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Kok ada orang ngaku tobat tapi nafkahnya enggak berubah, artinya dia tetap enggak peduli halal haram. Kalau berubah menjadi peduli pada halal haram, ya berarti berubah itu tobat. Tapi kalau enggak berubah, enggak peduli halal haram, wah halal wah haram, ya berarti dia belum tobat. Termasuk perhiasannya, dia menggunakan perhiasan-perhiasan yang halal, bukan perhiasan yang haram. Kalau laki-laki tidak pakai gelang emas, kalung emas, cincin emas. Hari-hari ini saya lihat beberapa anak muda itu pakai kalung emas, ngalang-ngalang wong wedok. Allahu Akbar. Saya punya jam tangan Ustaz, sepuhan emas. Dalam mazhab Syafi'i, sepuhan emas asal kadar emasnya tidak lebih banyak, betul nopo-nopo. Kan nonton nggih jam sepuhan emas. Sama dengan sarung ada campuran sutranya. Dalam mazhab Syafi'i boleh asal kadar sutranya lebih sedikit daripada kadar non sutranya. Tapi kalau sutranya lebih banyak tidak boleh. Allahu Akbar. Jadi merubah perhiasannya maksudnya ya jangan menggunakan perhiasan yang haram kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak apa-apa pakai gelang emas, cincin emas. Kalau ada, ibu ya, ibu nggih kalau ada. Kalau nggak ada ya, nggih boten usah. Allahu Akbar. Tapi makainya jangan niat pamer. Niat tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kadang ada orang itu gelangnya itu dipakai semua sampai kalau ngomong sama tetangganya itu gini, iya kemarin itu saya sampai tangannya pamer. Sehingga ada cerita itu ada orang itu karena ingin pamer gelang emasnya, pas beli buah nunjuk-nunjuknya itu sengaja sambil ditunjukkan gelangnya. Ini loh sambil menunjukkan gelangnya gitu. Ternyata yang jual buah itu giginya emas. Pamer juga. Ini Bu. Pamer gigi emasnya juga. Semacam-macam. Nah, dia harus berubah nih, harus berubah. Yang tadinya niat pamer, niatnya sekarang wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ojo digawe kabeh. Kan ada beberapa orang itu di medsos itu pamer perhiasan pulang dari umroh lagi. Ada yang pulang dari haji, malah pamer perhiasan. Gak mesti tekan itu tukang pajak apa. Ndak kaup saiki ndak kena pamer didik diparani tukang pajak ya. Allahu Akbar. Hati-hati nggih. Napa hati-hati. Samping cara hukum agama yang nggih bener bener kalau niatnya untuk pamer. Tapi kalau untuk mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu betul, tidak ada masalah. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini bersyukur dengan nikmat Allah, maka kita tampakkan kebahagiaan itu dengan menggunakan pakaian yang baik atau perhiasan yang baik selama itu halal ya. Allahu Akbar. Waman taba dan siapapun taba yang telah bertobat siapa man walam yughayyir firasya dan dia tidak merubah tempat tidurnya. Wa wisadahu dan tidak merubah bantalnya. Falaisa bitaibin maka dia belum tobat berarti. Ada orang ngaku tobat ke turu. Turu maksudnya muales. Kalau tidur dalam pengertian istirahat secukupnya atau tidur dalam pengertian menghindari maksiat boten napa-napa. Tapi ini boten pengertiannya muales. Iki pengakune tobat tapi turu ae. Pelor, nempel molor. Tapi kalau di masjid pelor boten napa-napa. Ini boten napa-napa. Daripada yang mending tidur di masjid daripada di rumah. Kan ada hadisnya nih kan? Sahih Muslim hadisnya. Malaikat itu ada malaikat-malaikat yang kerjaannya mencari majelis zikir. Termasuk majelis zikir adalah majelis ilmu ngeten iki. Nanti selesai malaikat itu pengajian selesai nanti pulang ke langit. Sampai di langit dalam hadis Sahih Muslim ditanya oleh Allah dan Allah Maha tahu.
Allah bertanya ini hanya bahasa administrasi aja. Kata Allah, dari mana kalian? Dari menghadiri majalis dzikr. Ada yang mengatakan majalisul ilm. Oleh para ulama tidak dipertentangkan, karena majelis zikir ya majelis ilmu. Majelis ilmu juga karena majelis ilmu juga majelis zikir. Apalagi ada zikirnya kita, alhamdulillah, masya Allah. Nah, terus kemudian kata Allah dalam hadis qudsi itu, al-kamakal, apa yang mereka mau? Surgamu ya Allah. Apa mereka pernah melihat surgaku? Belum pernah ya Allah. Kalau pernah bagaimana? Lebih giat lagi ya Allah. Hadisnya Sahih Muslim al-kamakal. Apalagi yang mereka mau? Selamat dari siksa nerakamu ya Allah. Mereka pernah melihat nerakaku? Tidak pernah ya Allah. Kalau pernah gimana? Lebih giat lagi. Lebih giat lagi. Apalagi yang mereka mau? Menatap maha indah wajahmu ya Allah. Maksudnya perjumpaan dengan Allah. Apakah mereka pernah melihat aku? Belum pernah ya Allah. Kalau melihat gimana? Lebih giat lagi. Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya. Ya udah, kalau bahasa kita, untuk mereka apa yang mereka harapkan. Nah, terus mereka itu ngomong. Tapi ini ada seseorang ini ya Allah, bersama dengan mereka tapi tidak dalam golongan mereka. Maksudnya satu lingkaran kayak gini nih, tapi nggak masuk dalam golongan mereka. Maksudnya tidur maksudnya. Gabung tapi tidur. Gimana? Apakah masuk juga ya Allah? Kata Allah, tidak kecewa siapa yang duduk bersama dengan mereka. Tidak kecewa siapa yang duduk bersama dengan mereka. Walaupun tidur. Malah ngantuk mending teng masjid mawon, tidur di majelis taklim. Insyaallah barokah. Amin Allahumma amin. Terus kemudian saya ulang tadi, kalau ada orang ngaku tobat, ning tidak berubah tempat, tidak berubah tidur dan bantalnya. Maksudnya apa? Turu dalam pengertian apa? Muwales. Belum tobat berarti. Wa man taba, dan siapapun orang yang telah bertobat, siapa man walam yusi khuluqahu, dan tidak melapangkan akhlaknya, falaisa bitaibin, maka dia bukan orang yang bertobat. Kok ada orang ngaku tobat ning akhlaknya kok boten lapang, maksudnya tidak baik gitu maksudnya. Berarti belum tobat. Ada orang ngaku tobat tapi kok tambah mundak sombong, mundak medit, mundak judes, mundak napa namanya bermuka masam. Berarti non sewu bukan orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu adalah orang yang berubah sikapnya, akhlaknya menjadi lebih baik, lebih santun, lebih pemaaf, lebih murah senyum. Waman, dan siapapun taba yang telah tobat, siapa man walam yusi, dan dia tidak melapangkan qalbahu, hatinya, wa kafahu, dan telapak tangannya, falaisa bitaibin, maka dia bukanlah orang yang bertobat. Ada orang ngaku tobat sementara dia tidak melapangkan hatinya, susah memaafkan, malah pendendam, penuh kedengkian, kering kasih sayang dalam hatinya kepada sesama. Dan dia tidak melapangkan tangannya, maksudnya polid pakai dal. Cari tobat tapi kok medhit. Maka falaisa bitaibin, berarti dia bukan orang yang taubat. Summa, kemudian qala Nabi, bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, fa idza taba an hadhil khisali, apabila orang itu telah bertobat dari keadaan-keadaan tadi itu, fadzalika taibun haqqan, maka itulah orang yang bertobat dengan sebenar-benarnya. Makanya ciri yang paling khas dari orang yang bertobat itu adanya perubahan. Saya ulangi, ciri yang paling khas dari orang yang bertobat itu adalah adanya perubahan. Saya ulang tadi, kalau ada orang ngaku bertobat kok enggak berubah lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, berarti belum taubat. Di taubat itu harus ada perubahan yang lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama. Qala ulama, berkata para ulama, irda'ul khusumi yakunu bi ayyarudda alaihim ma ghasabahum.
min malin aw khanahum aw ghallahum aw ihtabahum aw kharaqa a'radahum aw syatamahum aw sabbahum fayurdiyahum bima istata'a wa yatahallalahum min dzalik. Kata para ulama, yang dimaksud dengan irdaul khusum, membuat ridho para seteru, maksudnya berusaha minta maaf tadi itu adalah dengan cara yakunu bi ayyarudda alaihim ma ghasabahum, itu dengan cara dia mengembalikan apa yang telah dia ambil dari mereka dengan cara ghasab, tanpa izin maksudnya. Min malin dalam bentuk harta, au khanahum atau yang telah dia berkhianat terkait dengan harta itu kepada mereka, au ghallahum atau sudah dia markup. Di markup itu dimahal-mahalkan. Dapat tugas dari kantor ngisi bensin, ngisi pertalite atau pertamax, aslinya ngisinya 100.000. Sama pegawainya nanya, ada struk yang 200.000 enggak? Supaya nanti dapat yang lebih gede. Nah, ini namanya korupsi. Awita bahum atau dia telah menghibah mereka. Aw kharaqa a'radhum atau dia telah merobek kehormatan mereka. Aw syatamahum atau dia telah mencaci, aw sabam atau memaki mereka, fayurdiyahum, maka dia berusaha membuat ridha mereka itu bimastata'a semampunya, wa yatahallalahum min dzalik, dan berusaha minta maaf, minta halal kepada mereka sebabkan semua itu. Ini yang pernah saya ceritakan kemarin. Kalau orangnya ada, kita minta maaf, enak. Dan dalam hal minta maaf itu kita tidak wajib menyebutkan kesalahan kita. Kalau kata Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, termasuk Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak wajib kita menyebutkan kesalahan kita. Karena lebih baik dia nggak usah tahu daripada kita memberitahu malah dia sakit hati. Jadi mending nggak usah tahu sekalian. Terus problemnya adalah kalau yang bersangkutan tidak memaafkan, bagaimana? Itu bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita minta maaf dengan sungguh-sungguh tapi ya. Kalau kita tidak mungkin minta maaf, gimana Ustadz? Misalnya orangnya meninggal dunia, atau nggak jelas di mana rimbanya, atau ada orangnya tapi fitnahnya begitu besar. Contohnya apa? Non sewu nggih, jenengan dulu waktu SMA jadi playboy. Berapa banyak hati wanita yang Anda patahkan sampai remuk. Misalnya, atau pernah mempermainkan sekian banyak kaum wanita. Masih zaman playboy pian, zaman mahasiswa, zaman apa? Ya, kalau kita minta maaf, kita datang, atau ibu-ibu pernah bikin patah hati 20 hati laki-laki misalnya. Sementara kan Anda udah punya istri, Anda udah punya suami misalnya. Mau minta maaf ke mantan, takut terjadi fitnah. Dikira orang katanya sing ngarep aku iki ya. Atau ada potensi berantem dengan apa? Suaminya atau dengan istrinya. Fitnahnya besar lah. Fitnahnya besar. Maka kalau begitu kata para ulama, mintakan ampun untuk mereka. Bisa kita tobat, maka mintakan ampun untuk mereka. Karena takut fitnahnya besar, terpaksa kita mintakan ampun untuk mereka. Nah, kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Kalau tidak mungkin mengembalikan, ya tadi karena orangnya sudah meninggal, atau nggak jelas di mana rimbanya, atau mungkin tadi fitnah yang terlalu besar untuk kita melakukannya misalnya, maka sedekahlah atas nama mereka. Saya sering sampaikan di sini, sarannya sederhana aja. Setiap kali kita sedekah, itu dalam hati kita niatkan, ya Allah, sebagian dari sedekah ini saya niatkan untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban untuk mengembalikan hak itu. Itu caranya dia. Atau dari sekarang kita dalam hati udah ngomong, ya Allah, pokoknya pada sebagian sedekah hamba itu saya niatkan untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak.
insya Allah. Kalau kita melakukan hal itu, kita akan diringankan urusan akhiratnya oleh Allah, bahkan diampuni oleh Allah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya ini, beliau mengatakan la khilafah, tidak ada beda pendapat ulama dalam masalah ini. Nah, tidak ada beda pendapat. Fa in qaradu, maka apabila mereka berhutang, fa in kan lahum qablahu malun, apabila ada lahum bagi mereka qablahu sebelumnya malun harta, maka ruddahu ilal warasati, maka hendaklah dia mengembalikan harta itu kepada ahli warisnya, orang yang telah dia ambil hartanya itu. Jadi kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Hadis riwayat Abi Dawud ya, wa addi kulladzi haqqin haqqahu. Kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Nah ini anggaplah ceritanya ini yang sudah kita ambil haknya mati, orang sudah meninggal. Maka kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada gimana? Ya tadi sedekah atas nama mereka. Fa ilam ya'rif al-warasata, maka jika dia tidak mengetahui ahli warisnya, atau fa ilam yu'raf al-warasatu, dan apabila tidak dikenal atau tidak diketahui rimba dari ahli warisnya, maka tasaddaq bihi anhum, maka hendaklah dia bersedekah dengan harta itu atas nama mereka yang telah dia ambil hartanya itu. Wa yastaghfir lahum, dan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka ba'dal mauti, setelah mati. Wa yad'u, dan berdoa, Allah ma'awid ad-dama wal ghibata, ya Allah tolong gantilah tindakan saya terkait dengan mencela dan ghibah dengan pahala yang lebih baik atau ampunan darimu ya Allah. Maksudnya semua kezaliman hamba kepada orang lain, tolong ampun ya Allah, ganti dengan pahala dan ampunan. Itu kita mohon kepada Allah begitu. Walaupun sebenarnya kalau sependek yang saya pahami ya, andaikan pun kita tidak berdoa begitu, Allah udah janji kok. Asal kita mau tobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan ganti yang buruk-buruk dan kebaikan-kebaikan. Surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan, termasuk mungkin kalau ada pahala yang hilang, Allah akan ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik, insya Allah. La khilafa fi hadza, tidak ada beda pendapat ulama dalam masalah ini. Ini yang kata bilang Imam Al-Qurtubi mengatakan seperti itu. Wa amma taghyirul libasi fa huwa ayyastabdila ma alaihi minal harami bil halal. Wa amma taghyirul libas, dan adapun yang dimaksud dengan merubah pakaian adalah fa huwa ayyastabdila ma alaihi minal haram bil halal. Hendaklah dia mengganti pakaiannya dari pakaian yang haram dengan pakaian yang halal. Ya tadi misalnya tadinya pakaiannya ibu-ibu tipe pakaian yang seksi meleketet, you can see. Kemana-mana, keluar rumah, kalau di dalam rumah tidak apa-apa, ini keluar rumah maksudnya, di depan yang bukan mahramnya. Kalau tobat berubah menjadi pakaian yang menutup aurat. Laki-laki juga gitu sama. Yang tadinya pakaiannya tidak menutup aurat, wis celana cekak. Ketat pisan udele ketok. Mundar mandir. Lek orang Jawa bilang nyebutnya OT. OT. Senengane OT. OT bukan OT itu, OT bakwan itu bukan. Kalau di kampung saya namanya OT juga. Nah, ini OT dalam arti wis buka klambi. Celana pendek niku tapi pendeke nemen ngoten. Udele ketok. Lho kadang sholat lho, auratnya enggak diperhatikan kadang sholat. Ini kula ngomong saged donga mawon beberapa kali saya pernah masbuk ya, transit sholat zuhur di masjid. Beberapa kali ada kadang di beberapa masjid lah itu saya transit.
Ada imam masbuk kan, imam masbuknya. Anak muda, kaosnya ketat kan. Celananya ketat kan. Pas sujud, kaosnya ketarik ngeten, set. Celananya ketarik ngeten, set. Jadi kaosnya ketarik ke atas, celananya tarik. Sak warnane sempake keloro. Aduh, kate melok makmuman iki piye iki? Akhirnya kalau tidak bisa makmuman, karena dalam fikih saya nggak sah ini dalam fikih saya. Nah, karena apa namanya ini kok imam itu kita sebagai makmum sah bermakmum sama dia itu kalau untuk dia sah maka untuk makmumnya sah. Loh fikih saya itu saya belum ketemu fikihnya ini. belum ketemu fikihnya yang membenarkan ini. Kalau saya pernah juga kejadian imam masjid. Kalau ini imam utama, imam masjid. Dan saya sini nggak ada. Pas sujud itu kakinya diangkat coba ya napa jenengan. Mboten nempel. Padahal ada berapa anggota tubuh yang harus nempel saat sujud itu? 7 nggih. Jidat kali hidung sepaket niku. Tangan nggih. 2 tangan kedua lutut. Lah niki sikile diangkat coba ya napa? Imam masjid lho niku. Piye iki terus? Untungnya kula nate ngaji fikihnya Imam Rafi'i rahimahullah. Lah Imam Nawawi mboten sah niku. Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i terkait Imam Nawawi mboten sah niku. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada ulama lain yang kaulnya juga bisa mewakili kaulnya Syafi'i yaitu Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini saya anggap sah. Akhirnya kalau saya purun terus kalau. Kenapa? Karena ada kaul yang membolehkan masih ingat. Lah iki kula mboten nemu kaule niki. Saya belum menemu pendapat ulama yang membolehkan model yang melorot niku wau. Sing sak merek sempake kewaca niku. Werna sempake. Aduh ya Allah. Akhirnya kula mboten makmum, kula mboten saged makmum saya. Kenapa? Karena dalam fikih saya enggak sah ini. Ngoten. Nah, jadi ngoten niku napa namanya? Karena rumus jamaah itu sederhana. Apa yang sah untuk dia sah untuk makmum. Lah itu untuk dia enggak sah, itu gimana untuk makmumnya? Karena di antara pembatal sholat itu adalah tersingkapnya aurat yang tidak segera ditutup. Kecuali segera ditutup nggih, niku mboten batal. Tapi kalau mboten segera ditutup, kok niku sujudnya wanteng tumanina suwe ketok. Mboten sah tenan. Hati-hati nggih, hati-hati. Allahu Akbar. Jadi bahkan kadang sholat aja auratnya tidak terjaga. Wa in kana thiyabu kibrin wa khuyala istabdalaha bi atmarin. Jadi kalau tadinya dia menggunakan pakaian tujuannya untuk sombong-sombongan, maka diganti dengan pakaian yang bi atmara dengan pakaian yang sederhana, mutawassitotin yang sedengan lah, yang sedengan. Jadi tapi ini kembali pada niat nih, kembali pada niat. Kalau mboten anti orang yang menggunakan pakaian branded, monggo lah mboten nopo-nopo. Karena di masa Nabi sudah ada itu dan Nabi tidak melarang. Karena Nabi mengatakan Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan okamakal. Maka jenengan pakai baju branded ini monggo. Sementing niatnya nopo? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Niatnya adalah menampakkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat, dan Allah senang kalau nikmatnya disyukuri, itu senang. Jangan dikasih kemudahan oleh Allah dalam masalah harta, jangan tunjukkan rasa syukur jenengan dengan berpakaian yang baik. Allah kayak sewenang tenan. Nah, tapi kalau jenengan tujuannya untuk pamer, tentu itu tidak benar. Nah, itu balik ke niat nggih. Balik teng niat itu. Wa taghyirul majlisi, dan berubahnya majlis, wa bi ayatruka majalisal lahwi wal la'bi wal juhali wal ahdas wa yajlisul ulama'a wa majalisad dzikri wal fuqara'i was salihin wa yataqarrabu ila qulubihim bil khidmati wa bima yastati'u wa yusafihuhum. Jadi
adapun berubahnya majlis maksudnya dia meninggalkan majlis-majlis lahwun itu sesuatu yang melalaikan. Alha itu telah dari kata laha, alha dari kata lahawa, lahwun, alha af'ala, alha telah melalaikan kalian apa takasur banyaknya harta. Nah, jadi maksudnya meninggalkan majlis-majlis yang buat kita lalai dari Allah. Cirinya majlis yang kita lalai dari Allah Pak, saking asiknya dalam kegiatan itu sampai lupa sholat, lupa zikir, lupa hak dan kewajiban sebagai suami, istri atau orang tua dan macam-macam. Jangan sampai itu. Wal'abi dan majlis yang isinya cuma main-main saja. Bukan tidak boleh main gitu, tapi isinya cuma main-main tok. Dalam Islam bukan tidak boleh main. Monggo betul nopo-nopo. Apalagi mainnya bermanfaat, monggo silakan. Wal juhal dan meninggalkan majlis-majlisnya orang-orang bodoh sehingga jelas itu. Kecuali niatnya dakwah nih. Kalau niatnya dakwah betul nopo-nopo. Jadi beda antara berteman dengan menemani itu beda. Saya itu pernah ditegur. Jadi saya itu ada beberapa orang itu kalau ngaji dan konsultasi ke saya itu di kafe-kafe. Saya itu diundangnya di kafe-kafe. Tapi kafe buatan maksiat nih, kafe yang gini wong cangkruk-cangkruk nih ulah. Beberapa kali jamaah ada pengurus masjid tertentu itu ngelihat saya itu di situ. Padahal itu saya nggak keluar, memang ada beberapa orang yang konsultasi dan mintanya memang di situ. Saya ditegur itu. Ustadz kok komunitasnya kok begitu. Saya jawab, saya bukan berteman, saya menemani. Saya bukan berteman, saya membina. Jadi beda antara berteman dengan menemani itu beda. Apalagi membina. Jadi saya itu konteksnya dakwah. Jadi mereka ini orang yang punya masalah. Nah, mungkin mereka belum akrab dengan masjid kan. Nah, tapi akrabnya baru tempat begitu. Dan mereka alhamdulillah sekarang sudah akrab dengan masjid. Alhamdulillah, masya Allah. Sudah akrab dengan masjid. Allah, ya ini kan semua berproses nih. Dan alhamdulillah beberapa sudah pakai jilbab bahkan tanpa saya suruh. Tapi kan karena sering ngobrol, lama-lama punya kesadaran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jawab begitu, saya bukan berteman tapi menemani. Jadi bukan sekedar berteman tapi menemani dan tadi membina tadi itu. Nah, itu beda dengan kasusnya kalau kita sekedar berteman. Itu seperti itu. Kemudian menghindari majlis ahdas wal ahdas, majlis yang sifat isinya ngobrol ngalor ngidul gak jelas, gak ada hikmah yang diambil. Dirubah dengan wayujalisul ulama dan dirubah dengan duduk bersama dengan para ulama, wa majalisal dzikir dan duduk di majelis dzikir, wal fuqara dan duduk di tengah-tengah orang fakir. Tapi ini maksudnya untuk membina mereka ya. Maka wong fakir itu macam-macam. Wong fakir napa? Ya macam-macam. Wong fakir penggaweane main gapling nggih wonten. Wong fakir penggaweane enggak napa? Nyopet nggih wonten. Wong saya itu pernah di daerah Joyoboyo itu datang ke rumah teman saya itu ternyata kompleks kampung copet. Jadi Joyoboyo kebun binatang gitu. Saat itu tapi sekarang saya enggak tahu. Nah, jadi itu ternyata itu bahkan ada kursusnya itu copet itu ada kursusnya. Ya, jadi dihindari majelis-majelis itu menjadi ke majelis yang lebih baik. Wasalin dan majelisnya orang-orang soleh. Wa yataqarrabu ila qulubihim dan mendekat kepada hati mereka bil khidmati dengan melayani mereka. Wa bimastati wa yusafihum dan dengan apa-apa yang dia mampu untuk khidmah dan menyalamnya mereka. Wa taghyiru ta'am ini panjang kategorinya tapi intinya satu pokoknya. Orang kalau tobat itu dia harus berubah. Kalau enggak berubah berarti belum tobat. Pun ngoten mawon. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Iya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke, terus tadi salah satu yang Ustaz sebutin pulang haji atau umroh ya
lah barang kata. Oke. Pamer harta lah, masih dengkul ini masih kayak gitu. Sementara orang yang benar-benar soleh, pandangan kita itu atau soleh, nggak pernah dipanggil gitu. Ya, bagus. Mas dari dipilih Allah itu yang pertama. Oke. Yang kedua, hukum pajak tuh gimana sih Ustaz sebenarnya kalau kita tolong dijelaskan. Baik. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Yang pertama berkaitan dengan bahwa orang yang berhaji itu berarti dia pilihannya Allah gitu. Secara umum betul, memang tidak salah. Karena hanya yang dipanggil oleh Allah sajalah yang akhirnya akan berangkat. Mbuh ya apa carane? Saya setuju, mbuh ya apa carane? Karena memang haji itu gak ada hubungannya dengan uang, gak ada hubungannya. Saya pernah ceramah tasyakuran haji di daerah Bekasi Timur itu. Itu istrinya sudah haji, suaminya kaya tapi belum haji, sampai meninggal belum haji suaminya. Istrinya haji sudah. Bahkan ketika saya masih di Surabaya, saya pernah tahu ada orang sudah haji 3 kali istrinya. Suaminya setiap kali diajak haji ngomongnya takut mati. Iya, sampai mati suaminya nggak haji itu. Istrinya sudah haji 3 kali. Istrinya itu. Nah, terus kemudian yang tinggal di Mekah sendiri atau di Saudi sendiri itu belum tentu haji juga. Saya dapat cerita dari orang sana saat itu, pas di kebun kurma itu dia cerita. Jadi di sini ini orang Saudi sendiri kalau musim haji mereka kadang malah ke Bahrain. Kenapa? Takut ketularan penyakit orang-orang yang haji, orang-orang asing katanya ini orang bawa penyakit aja. Ada orang begitu itu. Nah, jadi makanya orang yang berhaji itu betul-betul karena dipanggil oleh Allah sebenarnya. Kalau ada Allah yang manggil, mbuh ya apa carane berangkat ngoten mawon. Saya ingat ada seorang kiai itu cerita tentang tukang dokar yang sowan sama beliau, Pak Yai, saya pengen haji, doakan Pak Yai. Ya wis doakan Pak Kiai. Selang berapa waktu kiai ini kedatangan tamu, 2 orang bapak ibu suami istri kaya raya. Terus dia bilang, Pak Kiai kami mau haji, tapi kami butuh pembantu untuk melayani kami karena kami ini sudah tua. Ada nggak santrinya Pak Kiai atau jamaahnya Pak Kiai yang mau haji bersama dengan kami untuk melayani kami? Kata Kiai itu, oh ada. Kemarin ada tukang dokar ke sini. Akhirnya dipanggil Pak tukang dokar itu. Akhirnya berangkat dia haji sama siapa? Sama 2 orang ini. Begitu sampai di Mekah, bapak ibu yang sepuh ini malah sehat, yang tukang dokar itu malah sakit. Dilayani sama 2 orang kaya ini. Begitu pulang si tukang dokar ini, Pak Kiai maafkan saya bukannya melayani malah dilayani oleh 2 orang yang kaya ini. Kata Kiai, serapopo Kang, seman di Indonesia kan sering melayani orang, sekarang di Mekah sama dilayani orang. Ini yang 2 orang itu sering dilayani, sekarang melayani sampean katanya. Itu kisah nyata itu. Nah, banyaklah Pak. Makanya orang berangkat haji itu macam-macam. Ada haji mansur, halaman kena gusur. Ada abidin atas biaya dinas. Ada yang haji denan, ngedene tenanan. Kosasi ongkosnya dikasih. Ustaz disuruh. Atau sokeh mas turo. Sokongane wong akeh, ongkosnya masih turah, mas turah. Saya termasuk yang sokeh mas turah itu. Sokongane wong akeh, ongkosnya masih turah. Macam-macam. Ya, itu secara dohir dulu nggih. Tapi nanti sampai di sana, Pak, ada hadis qudsi. Ada beberapa orang itu ketika sampai sana, dia teriak kan, labbaik Allahumma labbaik. Ada beberapa orang yang Allah katakan la labbaik lak. Sopo yang undang kamu? Kenapa? Karena dia datang ke sana dengan harta haram. Dengan apa? Harta yang haram diantaranya. Allah nggak mau terima, Pak. Sehingga Nabi pernah ditanya. Nah ini pertanyaannya. Apakah dia termasuk yang diundang dan diterima oleh Allah? Karena kalau datangnya dengan cara nggak benar nggak diterima juga.
Nabi pernah tanya, hadisnya riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan beberapa rawi yang lain aukamakal, masuk Al-Hakim sehingga saya juga dikatakan, ya Rasulullah, haji yang mabrur itu bagaimana tuh? Haji yang mabrur itu bagaimana? Nabi menjawab aukamakal, linul kalam atau tibul kalam, wa ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Jadi haji yang mabrur itu linul kalam, ada yang mengatakan tibul kalam, bagusnya ucapan. Kalau ada orang pulang haji kok mulutnya nggak terjaga, pating pecotot, nggak ada filternya gitu ya. Lah ngomong pating pecotot, nggak ada filternya, maka dia nggak mabrur berarti. Tapi kalau dia pulang haji kok ngomongnya terjaga, ucapannya terjaga, nggak gampang nopo pating pecototnya. Nah, insya Allah niku nggih mabrur. Ini bukan berarti terus orang Medan harus jadi orang Solo terus lembut, itu mboten. Bukan berarti itu orang Surabaya suruh jadi orang kayak Jogja, nggih mboten. Nggih tetap dengan karakternya, gaya ngomongnya, tapi ngomongnya jadi lebih baik ngoten. Terfilter. Omong sak omong dipikir ngoten maksudnya. Yang kedua, it'amut ta'am. Jadi dermawan. Kok ada orang pulang haji kok tambah poli pakai dal. Berarti mboten mabrur niku. Peduli, tambah peduli pada sesama. Yang terakhir adalah ifsya'us salam. Atau kama qala, menebar salam. Jadi seneng Assalamualaikum. Jadi gampang menebar salam, atau pengertiannya dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Jadi orang lain itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang baik adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Mengenai hukum pajak nanti nanya secara pribadi saja. Dah enak ini online soalnya. Nah, ngatur nggih. Tapi secara umum saya mau sampaikan aja, kalau jenengan misalnya nun sewu nggih, mboten mentaati masalah pajak, pasti ada konsekuensi nasionalnya. Ngoten lho. Tapi kalau mengenai hukum agamanya nanti ada sendiri privat mau nggih. Nanti setelah pengajian nanya di offline. Tapi secara prinsip ya kalau kita tidak bayar pasti ada konsekuensinya kan. Ya itu tanggung risikonya kalau misalnya tidak bayar. Nah, tapi kalau bayar juga terima manfaatnya, ngoten mawon sih istilahnya. Kalau mengenai hukumnya nanti tanya secara pribadi mawon nggih. Jadi enggak enak kalau saya jawab di online ini. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Tobatnya udah usia lanjut, padahal waktu masih muda masih banyak dosa. Nah itu bagaimana itu? Misalnya banyak sholat, pokoknya banyak dosa. Itu gimana tobatnya diterima? Yang keduanya, masalah malaikat ini, berarti malaikat ini lebih banyak daripada manusia ya Pak? Betul. Nggih, betul. Nggih. Yang paling sibuk malaikat pencabut nyawa itu. Nggih. Illa maqad salaf, yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang yang penting kita berubah jadi lebih baik. Orang itu Pak, sekelam apapun masa lalunya, sekelam apapun, itu asal dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dalam hadis qudsi ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dikatakan, yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Jadi masa lalu kita Allah nggak peduli, asal kita betul-betul taubat. Nah tadi di Al-Furqan itu ayat 70 itu kalau kita baca dari ayat 68, 68, 69 itu berkenaan dengan syirik, membunuh, zina. Itu kan baik dosa gede nih. Syirik kan baik dosa gede. Membunuh, zina. Lah itu kata Allah, kalau enggak tobat diancam dengan kehinaan. Kalau enggak tobat. Tapi kalau tobat kata Allah apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Ngaten nggih? Jadi pun optimis mawon,
Kalau sama Allah itu harus yakin bahwa Allah itu kuasa mengampuni dosa kita. Dan kita tidak boleh ragu akan kemampuan Allah dalam mengampuni dosa kita. Harus yakin itu. Tapi jangan terus gini, karena merasa sudah diampuni terus kita terus sudah diampuni nih, terus berbuat nggak bener, jangan. Nah, tapi kita harus kalau ngeten nggih. Kalau versinya Abul Hasan Asyadzili nggih. Kan kadang ini beliau mengatakan ini kan berkaitan dengan adanya godaan setan kepada sebagian orang yang seringkali menghembuskan keraguan. Saya diampuni apa enggak ya? Saya diampuni apa enggak ya? Percuma dong nanti saya tobat kalau tidak diampuni. Kan ngoten nggih kadang setan itu. Kayak ibadah itu loh. Diterima enggak ibadah saya? Diterima apa enggak ya? Kalau enggak terima percuma dong saya ibadah. Kan gitu. Beliau mencoba dalam dakwahnya itu menjawab semua itu untuk jamaahnya. Nanti pokoknya kalau setan ngomong kayak gitu jawabannya gini aja. Diterima enggak ibadah saya? Jawab gini, saya yakin ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Karena maha baiknya Allah. Kalau merasa kita yang baik, kita ujub namanya. Nah, karena kita merasa bahwa diterima karena maha baiknya Allah, sementara kita adalah orang yang makhluk yang punya kekurangan, maka kita harus terus tetap belajar memperbaiki diri. Sehingga kita tidak akan sombong. Diterima enggak tobat saya? Jawab aja gini, saya yakin tobat saya diterima oleh Allah. Bukan karena baiknya saya, bukan. Tapi karena maha baiknya Allah. Terus karena kita ini makhluk yang punya kekurangan, maka kita harus terus belajar dan terus mengupgrade tobat kita. Nah, kalau gitu pikirannya insya Allah tenang Pak kita itu. Tidak usah khawatir Pak, kita yakin aja. Asal kita sudah tobat dengan sungguh-sungguh, kita yakin bahwa dosa kita telah diampuni oleh Allah. Bukan karena baiknya kita, bukan. Tapi karena maha baiknya Allah. Karena maha baiknya Allah. Terus karena kita sadar diri kita punya kekurangan, maka kita berusaha untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ngaten nggih? Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan apa tadi Pak? Oh iya. Iya, saya tidak tahu malaikat siapa yang paling sibuk ini Pak. Gue ngertos ini. Yang jelas malaikat itu nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya, lurus, nggak pernah menyimpang. Disuruh apa oleh Allah, ya nggak pernah berhenti dari itu. Ada malaikat itu yang Allah suruh sujud, ya sujud terus sampai hari kiamat. Ada yang disuruh rukuk, nyonggo ars sampai hari kiamat, nggak ada capek-capeknya. Emang kita ada capeknya malaikat. Jadi malaikat itu sesibuk-sibuknya malaikat itu nggak ada capek-capeknya. Apalagi malaikat itu cepat kan. Malaikat itu wasabiqati sabaqa. Tidak ada yang bisa mendahului malaikat itu, cepat. Ada pesawat mau jatuh, takdirnya mati bukan karena kecelakaan, tapi memang mati sebelum pesawat itu jatuh. Bawa kecepatan yang pesawat apa? Sebelum pesawat itu meledak sudah mati dulu orang. Kenapa? Karena malaikat itu geraknya cepat dan tidak ada bisa mendahului kecepatan para malaikat. Dengan izin Allah nih. Nah, malaikat itu cepat, wasabiqati sabaqa. Cepat sekali. Jadi yang masa sibuk-sibuk malaikat ya tenang mawon. Mungkin saya membayangkan yang paling sibuk itu malaikat juru catat. Main gaple istighfar. Cuaca terus. Oh ternyata dari ya apa enggak dihapus pasang macam-macam. Paling sibuk itu. Saya ngebayangin ngoten mawon. Soalnya Nabi itu nanti dawuh. Itu amalmu itu malaikat rebutan untuk mencatatnya misalnya. Itu kan ada ini malaikat enggak sanggup mencatat kebaikan dia karena saking banyak. Kan nonton hadis nonton nggih. Saking besarnya kebaikan sampai malaikat enggak sanggup mencatatnya, saking besarnya. Semacam-macam. Nah, jadi saya bayangin yang paling sibuk malaikat juru catat. Juru catat nggih. Sekecil apa? Sekecil fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kecuali lintasan-lintasan dalam hati nggih. Secara umum masuk dalam ayat kan awal gini, di akhir surah Al-Baqarah itu ada ayat mengatakan intubdu au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Awalnya lintasan-lintasan hati dan pikiran itu dicatat semua. Sahabat merasa keberatan. Kata mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau pikiran kami yang berisik ini sama hati kami yang berisik ini dihisap semua, aduh, celaka kita ya Rasulullah. Kata Nabi begini, apa kalian mau seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina? Kata Nabi, jangan, katakanlah sami'na wa ata'na. Udah kalau Allah yang bilang nurut aja. Oke ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat mengucap sami'na wa ata'na.
Akhirnya turun ayat berikutnya itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna dan seterusnya itu. Itu termasuk hal-hal yang kita tidak mampu mencegahnya terkait dengan pikiran dan hati itu oleh Allah tidak dicatat. Jadi berisiknya hati itu tidak dicatat, berisiknya pikiran itu tidak dicatat kecuali terekspresi dalam bentuk perbuatan, baik itu ucapan maupun perbuatan fisik. Misalnya jenengan di jero ati nggih, ada pikiran yang aneh-aneh ngoten nggih, tapi boten sampai terekspresi. Nah, lain mulai ngoten. Nah, itu ada hisab. Itu udah ada hisabnya kalau itu. Atau buang muka. Nah, itu udah ada hisabnya berarti itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Tapi di mana ada gambar gitu kan, bisa dirubah-rubah kemudian orang itu kan, kan dirubah-rubah orang suami istri ini pasti bertemu aja nggak tahu kan, dirubah-rubah orang itu, tahu orang itu. Yang kedua setelah itu Dirubah-rubah gimana? Dirubah-rubah itu gimana? apa namanya? Apa namanya? Memoto orang tapi di pamer-pamerin supaya orang percaya orang ini kan, jadi dirubah-rubah ya. Oh, terus? Jadi dia kan punya apa CCTV apa namanya? Iya. CCTV. Nah, itu yang kedua ada lagi, sekarang dirubah lagi orangnya, dibutuh sama dia, dipamerkan lagi sama orang, ya dijelek-jelekin lah. Oh, iya. Baik. Hukumannya dia kerja untuk sholat. Iya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Yang dua ini dirubah lagi orangnya orang lain lagi gitu. Ya sebenarnya gitu kan. Oh ya baik. Satu lagi orang kan dirubah lagi pendapatnya bisa dirubah-rubah gitu. Kok bisa dirubah-rubah gitu. Permainannya. Iya. Ini permainan Kemudian dia benar-benar. orang yang begitu ya. Nah, Jadi ada orang punya CCTV di rumahnya. Nanti divideokan, nanti diposting di media, tapi dikesankan jelek gitu ya. suami istri apa dia itu dibayangkan kan nanti dirubah-rubah gitu ya. Bagus. Supaya menjelekin orang lah namanya. Ya itu bisa kena undang-undang ITE itu. Dia kedengaran gitu. Iya, jadi kalau sampai kan ada undang-undangnya itu ya. Kalau menfoto orang yang tidur misalnya gitu ya, terus diposting di media sosial, orang yang difoto itu nggak terima, itu bisa dituntut kalau keadaannya tidak baik ya misalnya. Atau orang yang berbuat biasa tapi dikesankan tidak baik, itu bisa kena undang-undang ITE juga. Saya punya kawan seorang ustadz, putri-putrinya lagi main di halaman, terus ada tetangganya menvideokan pas putrinya main di halaman depan rumahnya itu, divideokan terus dibuat narasi yang seolah-olah ini anak-anak nakal. Padahal ini anak-anak penghafal Quran ini. Wah, nggak terima itu orang tuanya. Akhirnya sampai manggil RT suruh menghapus uploadan video itu. Nah, orang-orang seperti ini tentu tidak benar. Secara hukum agama pun salah. Kenapa? Karena masuknya dalam kategori menjatuhkan kehormatan seseorang. Dalam Islam itu menjatuhkan kehormatan seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan, dosa besar, tidak boleh itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan menjatuhkan kehormatan itu seperti membunuhnya, ada yang mengatakan seperti itu. Apalagi itu berkaitan dengan kehormatan, iya dosa besar. Saya kira itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Jadi Soalnya kejadian apa itu ada lagi untuk lagi gitu orang lain gitu. iya, iya. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu ini fitnah akhir zaman. Makanya kita jangan gampang percaya dengan video-video yang enggak jelas. Kadang-kadang saya juga kalau yang pakai kan kadang malu. Nggih. Ada lagi yang lain? Cukup nggih? Ibu ada ibu yang angkat tangan. Kalau ibu harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu.
dibongkar ketika anak-anak, si ibu itu selalu memaksa, saya gimana, saya nggak dikasih apa-apa gitu kan. Kemudian konsultasi anak, sebenarnya kalau istri itu dapat sekitar 8% dari peninggalan, tapi kenapa ini tidak dilaksanakan anak-anaknya, sehingga alasan anaknya karena bapaknya sudah berwasiat kalau ada apa ikuti maunya. Tapi apakah wasiat yang tidak sesuai dengan hukum Islam itu bisa dilaksanakan oleh satu istri seperti menjadi korban, itu tidak terima. Iya. Jadi Nggih. Nggih, sami-sami Bu. Wasiat itu pesan kebaikan. Kalau wasiat itu bertentangan dengan ketentuan hukum syariat, tentu tidak berlaku. Jadi wasiat itu bisa batal, bisa tidak berlaku. Nah, termasuk seandainya wasiat orang tua itu justru membuat anak-anaknya durhaka kepada ibunya, atau menyebabkan seorang ibu tidak mendapatkan haknya, padahal itu adalah merupakan kewajiban terkait waris misalnya. Maka wasiat itu menjadi batal karena wasiat itu bertentangan dengan syariat dalam hal ini. Satu. Tapi kalau pengertian kembalikan kamu kalau apa-apa banyak datang ke kamu dalam pengertian sebagai tempat konsultasi tapi tidak melanggar syariat, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kemudian ada provokasi-provokasi yang menyebabkan kemudian para anak ini durhaka kepada ibunya, dan atau kemudian menyebabkan si anak ini tidak memberikan hak ibunya sebagai satu ahli waris dari ayahnya, maka itu tentu tidak dibenarkan dan syariat dan wasiat itu menjadi batal. Dan saya mohon maaf nggih, panjenengan para suami termasuk saya sendiri, misalnya ada sentimen kepada istri sekalipun, itu jangan pernah dengan sengaja membuat wasiat yang menyusahkan ahli waris atau yang membuat ahli waris malah tadi konflik. Kalau itu disengaja, dosa itu. Termasuk perbuatan dosa adalah membuat wasiat yang seperti itu. Nah, mana hati-hati. Nah, mending kalau misalnya nun sewu ada masalah dengan istri misalnya, ya sampaikan kepada anak-anak apa adanya saja bahwa bapak ada masalah dengan ibumu, cuman hak ibumu tetap berikan. Jangan sampai tidak diberikan. Nah, cuman bapak pesan gini, jangan sampai durhaka, termasuk jangan sampai durhaka sama ibu. Ya, jadi saya sering bilang ke para suami istri yang mau bercerai itu terutama, saya bilang jaga kehormatan pasangan kalian, karena bagaimanapun juga dia adalah orang tua dari anak-anak kalian, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Jadi itu ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, kira-kira gitu mau. Cekam nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati 'alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah
waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.